Bapak dan Ibu pengurus FKUB se-Sumatera yang telah hadir kecuali Bengkulu ya. Pada season pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Ini sebagai acara pemula, Pak. Nanti setelah acara beliau paparan, kita akan ada dialog atau tanya jawab kalau memang ada yang mau ditanyakan. Setelah itu kita break, Pak. Setelah break kita akan ada paparan dari masing-masing provinsi untuk menyusun permasalahan dan rekomendasi. Narasumber kita yang telah hadir di samping saya, Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI. Beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Lahir tahun 1969, Pak, masih muda beliau ya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga memang kelihatannya masih tetap muda karena sebelumnya mengurusi pemuda. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan paparan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Waktu secukupnya. Kalau memang cukup 15 menit cukup, 1 jam cukup, 2 jam. Makanya saya bilang secukupnya. Nah, kepada yang terhormat Pak Kabankes Bangpol, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Selaku umat yang beragama, mari kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan dan kebugaran sehingga bersama-sama kita dapat mengikuti kegiatan lokakarya yang dilaksanakan oleh FKUB Provinsi Kepulauan Riau ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berada di ruangan ini mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sangat-sangat kami muliakan Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, di mana mulai tadi malam kita sudah bersama-sama dalam mengikuti kegiatan gala dinner sekaligus pembukaan oleh Pak Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada FKUB Provinsi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sedikit sebenarnya memberikan materi yang perlu disampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan lokakarya FKUB ini. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa saya dilantik menjadi Kabankes Bangpol Provinsi Kepulauan Riau baru 2 bulan. Jadi untuk itu sekali lagi pada pagi hari ini sebenarnya pemberian materi ini sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ini di senior saya nih semuanya, mulai dari beberapa provinsi, seprovinsi yaitu regional Sumatera, dan dari kawan-kawan kabupaten kota, FKUB kabupaten kota yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebenarnya kita berbincang-bincang tentang bagaimana tugas dari pemerintah daerah khususnya Kes Bangpol ini dalam rangka
untuk pembinaan dalam kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf ya kepada Bapak Ibu, senior saya, orang tua saya yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya saya bukan menggurui atau bukan sekedar memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, khususnya bagi kita yang di Provinsi Kepulauan Riau dan umumnya Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, kita langsung saja karena ikan cepat ikan lele, lebih cepat dan tidak bertele-tele itu lebih baik. Apa yang disampaikan oleh moderator tadi, Pak Dr. Hasim, bahwa pada pagi hari ini tentunya diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi-informasi berkenaan dengan bagaimana kita menjaga stabilitas daripada kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya perlu kami sampaikan mitra daripada pemerintah daerah dan Kesbangpol dalam mendukung pemeliharaan stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri ini tentunya ada beberapa yang kita perlu koordinasikan atau kita selalu bersama-sama untuk menjaga kerukunan umat beragama ini. Yang pertama adalah itu Forkopimda, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang kedua ada Timdu PKS, yaitu Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Timdu P4GN, yaitu Tim Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Narkotika. Yang keempat, Timdu Pengawasan Ormas, Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat. Dan yang kelima, ini ada beberapa, yaitu pertama kita ketahui bahwa FKPT ini adalah organisasi atau forum di bawah pemerintah daerah atau mitra daripada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pertama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKDM, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan FPK, yaitu Forum Pembauran Kebangsaan, dan PPWK Pokja Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Dan tentunya yang perlu kita ketahui bersama bahwa FKOB ini adalah termasuk forum yang dimitra kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui atau lebih dulu bahwa indeks kerukunan umat beragama alhamdulillah pada tahun 2024 bahwa Kepri itu adalah merupakan peringkat nasional kedua setelah Riau dan Bali. Jadi Riau, Kepri, baru Bali. Dengan kondisi presentasinya adalah kalau Riau itu 84,23, sedangkan Kepri 82,21 dan Bali itu 81,77. Ini tentunya semua adalah bagaimana kondisi di Kepulauan Riau ini antara pemerintah daerah khususnya Bapak Gubernur sangat inten ya kepada FKOB ini untuk bisa bekerja sama sebagai mitra dalam bagaimana meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peran dan upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap kerukunan umat beragama
bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Tentunya peran ini mencakup melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan kerukunan melalui dialog lintas agama, penguatan moderasi beragama, serta kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk kita ketahui dari awal bahwa tugas kita adalah pertama memfasilitasi dialog agama. Pemprov Kepri secara aktif memfasilitasi forum-forum dialog antar umat beragama untuk membangun pemahaman dan saling pengertian. Ini penting untuk mencegah potensi konflik dan memperkuat rasa persaudaraan antara umat beragama. Yang kedua, mendukung program penguatan moderasi beragama. Pemprov Kepri bekerja sama dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama di masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme agama, serta mempromosikan pemahaman agama yang inklusif. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa melalui pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau tentunya bagaimana pemerintah daerah kepada FKUB untuk bagaimana memberikan peluang atau program-program yang mereka yang dilaksanakan oleh forum FKUB ini untuk bersama-sama untuk menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Tentunya pemerintah provinsi melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesan-pesan kerukunan dan toleransi dapat disampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menyediakan ruang publik untuk kegiatan keagamaan. Pemprov Kepri menyediakan fasilitas dan ruang publik yang dapat digunakan oleh berbagai umat beragama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menghormati kebebasan beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang kelima yaitu mengawasi dan menindak pelanggaran, di mana bahwa kerjasama kita stakeholder untuk bagaimana mengatasi atau mengantisipasi dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin berada di tingkat bawah. Ini juga malam tadi ada ditanyakan oleh Prof ya dari Sumbar itu, mungkin barangkali bagaimana tindakan APH atau penegak hukum itu untuk menyikapi di dalam pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang kerukunan umat beragama. Pemerintah Provinsi Kepri bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial. Yang keenam, menggalakkan sosialisasi nilai-nilai kerukunan. Tentunya Pemprov Kepri melalui berbagai media sosialis nilai-nilai kerukunan dan toleransi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti kampanye media sosial, seminar dan kegiatan-kegiatan pendidikan. Dan pada hari ini juga tentunya ada nanti sosialisasi sekaligus mungkin bertukar pikiran di antara FKUB, baik itu tingkat regional Sumatera maupun
dari kawan-kawan kita yang berada di kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, tentunya perlu kita sampaikan bahwa kebijakan pemerintah dengan membentuk Pergub FKUB ini dan pendirian rumah ibadah ini tentunya sudah tertuang di dalam Pergub yang dibuat oleh Pak Gubernur, ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat-sangat mendukung, sangat-sangat memberikan perhatian penuh terhadap FKUB ini. Maka salah satunya adalah melalui Kesbangpol bahwa pemerintah daerah memberikan hibah uang kepada FKUB Provinsi Kepulauan Riau. Ya, terima kasih kepada FKUB sudah menjalankan tusinya sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tentang pemberian hibah dana bantuan program kerja kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini. Perlu kami sampaikan juga informasi bahwa Kesbangpol tentunya dengan melalui FKUB Provinsi dan kepada pendidikan ini kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya Kemas, yaitu Kesbangpol Masuk Sekolah. Kesbangpol Masuk Sekolah ini tentunya yang melibatkan dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, kegiatan Kesbangpol Masuk Sekolah ini tentunya juga memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar yang ada di sekolah-sekolah, baik itu untuk tingkat pelajar SMA maupun nanti mungkin dengan mahasiswa juga. Jadi kalau tahun ini kita juga sudah melaksanakan di beberapa sekolah yang sudah kita laksanakan dengan Kemas ini, itu tentunya dari tokoh-tokoh agama juga menjelaskan. Di sini ada gambar, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ini ada Ketua FKUB Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Andarlin Umar, yang sangat-sangat antusias untuk memberikan pemahaman tentang hidup rukun antar agama ini. Mudah-mudahan adik-adik kita baik di tingkat SLTA maupun nanti di mahasiswa di universitas-universitas bisa kita laksanakan dengan maksimal. Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai upaya ini Kepulauan Riau telah meraih posisi kedua yang tadi sudah saya sampaikan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada dua kebijakan besar sebenarnya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama serta pemuka agama untuk menyelesaikannya sendiri masalah kerukunan umat beragama atau KUB itu. Yang kedua, memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini slide terakhir. Nanti mungkin kalau memang ada diskusi, kita diskusi. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas forum kerukunan umat beragama. Yang kedua, mengembangkan atau pengembangan sikap dan perilaku keberagaman yang inklusif dan toleran. Yang ketiga, penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai. Peningkatan dialog dan kerjasama intern
dan antar umat beragama dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Yang kelima, meningkatkan koordinasi atau antar instansi dan lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. Yang keenam, meningkatkan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional. Dan terakhir, penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama. Buruk cendrawasih hinggap di batu. Terima kasih. Thank you. Ya, itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin pemaparan saya ini tentunya lebih dari apa yang Bapak Ibu ketahui, tapi ini informasi bahwa apa sebenarnya tugas pemerintah melalui forum FKUB, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dari pengalaman, dari pembelajaran yang mungkin barangkali Bapak Ibu lebih tahu daripada saya, ya saya mohon maaf, dan mungkin nanti kita ada diskusi sebisanya apa yang bisa kita jawab nanti, insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini. Ini untuk santai saja, saya pikir Bapak Ibu yang dari regional se-Sumatera, mudah-mudahan silaturahmi, hubungan, kunjungan Bapak Ibu sekalian ke Kepri ini bisa mendapatkan angin segar, ya paling tidak untuk bisa berjalanlah mungkin di Kepri ini. Mungkin yang sering sudah selalu lah ya menjalankan atau kehidupan di Kepri ini, alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, Kabankes Bangpol Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menyampaikan paparan singkat dan padat ya terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana membangun hubungan harmonisasi antar umat beragama. Setiap daerah pasti ada Pak sedikit riak-riak tentang kerukunan umat beragama, tapi bagaimana kita semua menyikapi terhadap riak-riak terhadap isu-isu tersebut. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Kaban tadi, setidaknya dapat kita ambil makna pertama bahwa diperlukan dialog, informasi yang terbuka di antara semua umat antar umat beragama. Kemudian bagaimana upaya pemberdayaan tokoh-tokoh umat beragama untuk ikut serta di dalam membangun harmonisasi dan kerukunan. Yang ketiga adalah bagaimana fasilitasi yang terbangun dalam penguatan kerukunan umat beragama. Pertama, fasilitasi dalam bentuk regulasi ya, yang nanti mungkin akan kita soroti nanti di dalam rekomendasi, karena kami dari Kepri ini khususnya kita memang di FKUB beberapa konferensi nasional kita belum final, belum menembus terhadap perubahan PBM 98. Ini kebetulan ada Pak Samuel, ini kebetulan dari Asosiasi Nasional. Kemarin kita konferensi di Kepri mendorong itu, tapi kita masih ada hambatan, belum regulasi ini. Kemudian adalah fasilitasi donasi. Donasi ini dalam bentuk adalah pendanaan. Bagaimana forum-forum keagamaan ini diberikan sebuah dukungan yang penuh dari pemerintah pusat maupun daerah agar perannya betul-betul dihargai.
dihargai bukan berarti harus uang yang banyak, tapi kan kalau tidak ada uang susah juga kita mau bergerak begitu. Ini adalah namanya fasilitasi, sehingga ke depan FKUB tidak menjadi semacam pemadam kebakaran. Ketika terjadi konflik baru didorong untuk menyelesaikan, sementara yang bersifat preventif, ya, bagaimana upaya-upaya pencegahan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi malam, ya, itu tidak dilakukan. Seperti kalau kita dalam penyakit itu adalah tindakan preventif lebih penting daripada mengobati, karena kalau mengobati itu pasti sudah ada luka, begitu dalam konflik beragama begitu. Tapi kalau antisipatif preventif tidak menimbulkan goresan atau luka, tapi memang sudah dibangun atas kebersamaan dalam rangka penyelesaian konflik secara antisipatif. Itu sebagai gambaran umum tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Kabankes Bangpol. Kami persilahkan Bapak Ibu, jika ada hal yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Saya buka untuk 3 penanya pertama. Baik, silahkan. Pertama yang di sebelah kiri saya, kemudian baru Pak Samuel. Yang silahkan, kami persilahkan menyebutkan nama Pak, dari provinsi mana. Baik, terima kasih Pak Moderator, narasumber, para ayah kami yang berhadir di forum terhormat ini. Saya tertarik sekali dan menyimak poin yang Pak Kabankes Bangpol sampaikan tadi, terutama di poin bahwa Kepri ini termasuk nomor 2 indeks kerukunannya. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kami. Mungkin ada langkah-langkah strategis sehingga Kepri bisa masuk ke zona itu. Izin Pak, nama dari provinsi mana? Maaf sekali lagi. Saya Baron Pandiangan, utusan dari FKUB Provinsi Aceh. Saya mendapat mandat dari Pak Ketua, Pak Zain, bahwa beliau dan sekretaris berhadir tidak boleh. Jadi kami mandat sebagai anggota saja, Pak. Itu mungkin itu yang menarik bagi kami, sehingga kami bisa belajar. Minimal poin ini bisa saya sampaikan kepada Pak Ketua kami, supaya kami bisa beranjak, minimal mengikutilah, tidak pun nomor 2 tapi nomor 3 atau nomor 1. Makasih Pak Kabankes Bangpol, makasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Bapak kita dari Aceh. Selanjutnya kami persilahkan dari Lampung, Pak Samuel, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Izin saya sambil berdiri, sambil duduk saja Pak ya, karena kan acara santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi Pak Kaban yang sudah menyajikan tentang hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh FKUB, khususnya di Provinsi Kepri bersama dengan pemerintah, Kabankesbang, Kementerian Agama, dan juga stakeholder yang ada. Karena memang jujur tidak semua Pak, ya, hubungan yang harmonis antara Forum Kerukunan Umat Beragama bersama dengan pemerintah dan stakeholder yang ada itu terjalin dengan baik, ya. Jadi ada beberapa provinsi, kabupaten, kota itu syarat dengan kepentingan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengacu pada PBM 2 Menteri 98 tahun 2006, maka sesungguhnya kita ini Forum Kerukunan Umat Beragama adalah suatu lembaga institusi yang dibentuk oleh pemerintah dan difasilitasi oleh yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga tidak ada cara lain. Memang yang harus dibutuhkan dan dikerjakan adalah hubungan baik, begitu. Dan sekali lagi kami sangat bersyukur mendengar informasi dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak kita harapkan pada tahun ini, khususnya berkaitan dengan Perpres nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang efisiensi. Kepri masih dapat bantuan yang sangat luar biasa oleh pemerintah. Kita tepuk tangan dulu untuk pemerintah dan juga teman-teman FKUB yang dinakodai oleh Ayahanda Bapak Haji Handarlin. Luar biasa Ayahanda. Nah, jadi hal-hal yang baik yang sudah kita dengar itu perlu kita kerjakan di daerah kita masing-masing, ya. Mungkin
ada juga yang masih sedang meraba-raba atau katakanlah mengupayakan begitu ya untuk bisa seperti Kepri gitu ya. Jadi apalagi Kepri ini sudah kegiatan yang kali kedua dilaksanakan di Kepri tempat ini yang sifatnya regional bahkan nasional gitu. Jadi berkaitan tadi Pak, saya sangat tertarik ketika Pak Kapus menyampaikan sudah bersurat ke beberapa kementerian agama, Kanwil Kementerian Agama di provinsi tentang dana FKUB itu jangan dipotong. Nah, maksud saya seperti ini, kalau itu surat sampai di FKUB, di Kanwil, maka kita ditembusi Pak yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Supaya kita ada pegangan. Iya. Supaya kita ada pegangan bahwa ada sebagian di antara kita yang semestinya di provinsi itu menerima 60 juta, itu dipotong sampai 30%, Pak. Bahkan sampai dengan detik ini itu belum bisa dicairkan. Apalagi kabupaten kota yang hanya 40 selama ini, bahkan ada yang terima hanya 15 sampai 20 juta saja. Nah, jadi dalam kesempatan ini mungkin direkomendasi, mohon izin Pak Moderator, ya, ini menjadi rekomendasi agar surat yang dibuat khususnya oleh PKUB Kementerian Agama RI, kita yang ada di FKUB provinsi maupun di kabupaten kota, kita dapat salinannya Pak, sehingga kita punya keberanian untuk kita sampaikan kepada Pak Kanwil. Setuju Bapak Ibu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ingat betul ketika kali pertama para pimpinan atau katakanlah penggiat kerukunan di beberapa provinsi itu diundang, itu ada pertemuan kebersamaan kita 2015 itu di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Itu digagas oleh teman-teman kita FKUB Jawa Tengah. Lalu 2016 itu ada pertemuan juga yang sama, pertemuan para tokoh umat beragama itu di Bali. Dan setelah pertemuan di Bali itulah maka kita sepakat membentuk asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Tadi disitir oleh Pak Moderator sejauh mana beberapa keputusan-keputusan konferensi kita untuk mendorong pemerintah agar ditingkatkannya dari PBM menjadi Perpres. Ya, jadi kita tahu bahwa PBM 2 Menteri 98 tahun 2006 itu ditingkatkan menjadi Perpres. Tetapi sekali lagi setiap konferensi, jadi setelah di Bali 2017 itu di Medan, 2018 itu di Kaltara, ya di Tarakan, 2019 itu di Makassar, kemudian 2021 di Jayapura, dan pada saat itu direkomendasikan 2023 itu dilaksanakan di Aceh, tetapi tertunda. Dalam keputusan-keputusan konferensi itu sudah sangat jelas Pak. Pertama, mengupayakan peningkatan dari PBM menjadi Perpres. Yang kedua, agar setiap FKUB itu difasilitasi dalam bentuk pendanaan 900 juta untuk provinsi, 350 juta untuk kabupaten kota. Ya, tetapi ini hanya usulan Pak, rekomendasi. Dan sampai dengan saat ini menurut informasi dari PKUB, ya naskah Perpres itu dalam tahapan harmonisasi kah atau dalam tahapan sudah di meja Sesnek kah, itu kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Dan ketika kami menerima bayangan ketika akan ditingkatkan menjadi Perpres, ya maka otomatis asosiasi itu tidak diberlakukan lagi. Bahkan akan dibentuk FKUB nasional yang terdiri dari utusan-utusan majelis keagamaan. Ya, jadi jumlahnya hanya 9 ya, Bang Haji ya, betul. Ini Bang Haji kebetulan mengikuti juga bersama-sama dengan kita. Salah satu ketua FKUB Asosiasi Wilayah Sumatera kan di bawah saya koordinator. Betul, ya koordinatornya adalah Bang Haji. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita yang ada pada saat ini perlu kita menjiwai, kita membersamai. Ada salam hormat dan kasih dari Pak Ketua Asosiasi Bapak Ida Pengesir Agung Putra Sukahet, ya, menyampaikan salam hormat dan kasih untuk kita semua yang menghadiri Lokakarya pada beberapa hari di tempat ini. Semoga tetap sehat, tetap kuat, diberkati, dan tetap setia menjalankan tugas kita menjadi duta-duta kerukunan di tempat kita masing-masing. Saya pikir itu saja Pak Kaban Kesbang dan juga Pak Moderator, informasi sekaligus beberapa catatan. Sekali lagi kami sangat bersyukur meskipun hanya difasilitasi akomodasi
dan konsumsi, tapi semangatnya seperti halnya disampaikan oleh Hanja adalah silaturahmi. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Kepri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Samuel dari FKUB Lampung. Kami persilahkan kepada Pak Kaban untuk menyampaikan kiat-kiat ataupun saran atau masukan yang disampaikan oleh dua tadi dari peserta. Nanti sebelum gini dua dulu, nanti takut Pak Kabannya lupa. Yang dua dulu kita jawab, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu. Kami persilahkan Pak Kaban. Baik, terima kasih luar biasa dari FKUB Aceh dan dari Lampung Pak Samuel. Dari pertanyaan pertama memang sangat-sangat luar biasa dari pertanyaannya, kenapa mungkin kami bisa belajar dari Provinsi Kepri bisa masuk di peringkat kedua. Ini saya jawab sekaligus mungkin dari apa yang Pak Samuel juga pertanyakan. Perlu kami sampaikan bahwa hubungan antara pemerintah daerah atau pemerintah daerah sangat mendukung terhadap bagaimana kerukunan umat beragama ini tercipta di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, bahwa yang mana peran penting untuk menjaga kerukunan umat beragama ini merupakan cakupan dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan hingga program-program yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kerukunan melalui tadi yang sudah saya sampaikan di materi saya, yaitu melalui dialog lintas agama, penguatan moderasi beragama, ya, dan ini melibatkan semua elemen masyarakat dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini merupakan indikator kinerja utama bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Provinsi Kepulauan Riau ini mulai dari periode 2021 sampai 2026 dan maupun nanti 2025 dan ke 2029 yang diukur dari indikator kerukunan umat beragama. Bapak Ibu sekalian, metode atau langkah-langkah yang tadi Bapak tanyakan ini tentunya ada dilakukan program-program melalui FKUB, yang mana bagaimana untuk meningkatkan keharmonisasian, kerukunan di lintas agama, untuk bagaimana kita meningkatkan kerukunan itu. Yang selanjutnya untuk pemotongan anggaran, terus terang itu tidak ada, Pak, dan pernah terjadi, perlu kami informasikan, itu di tahun 2021. Pada waktu itu ada melalui TAPD ada rencana pemotongan dari peruntukan kepada FKUB, namun di Kemendagrinya itu sendiri sudah menyampaikan atau ada Permendagrinya bahwa untuk yang namanya kegiatan FKUB itu tidak boleh dipotong. Kemarin waktu pas zaman Pak Asim ini masih di Pak Dr. Asim ini masih di Kesbangpol, itu akan dipotong melalui TAPD karena persoalan anggaran yang memang kita defisit pada waktu itu. Namun demikian dari Kemendagri kan setelah TAPD selesai apa segala macam kan dibawa ke Mendagri, diperiksa lagi, diteliti lagi. Nah, ternyata bahwa kegiatan FKUB ini melalui Permendagri tidak boleh untuk dipotong. Makanya sampai sekarang Rp5 pun memang
namanya usulan daripada FKUB itu tidak ada dipotong oleh pemerintah daerah. Saya rasa mungkin itu ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian, untuk yang namanya pemotongan anggaran khususnya untuk FKUB, karena kita selalu dalam kondisi yang mana apapun sesuai dengan Perpres 1 bahwa kondisi efisiensi kita terjadi di sini, memang terus terang memang tidak ada dipotong. Malah kalau memang apa yang disampaikan Pak Samuel tadi, kalau bisa memang ini harus ditambah supaya program-program daripada FKUB Provinsi Kepulauan Riau ini bisa berjalan dan bisa banyak yang dibuat program-program oleh FKUB itu sendiri. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin dari Pak Kanwil ada menambahkan, Pak Kanwil Agama, Pak Kanwil pada masanya. Pada masanya, Pak Kanwil pada masanya. Pak Ketua FKUB Provinsi mungkin ada menambahkan. Silakan Pak Kanwil, Pak Andarlin Umar. Terima kasih Pak Kaban. Pak Samuel, saya mungkin sekalian saja. Yang pertama terkait anggaran, ya. Anggaran itu saya tidak pernah berbicara tentang aturan, bahwa ada aturan perpres segala macam, saya nggak pernah bicara. Saya tidak pernah minta juga ke Pak Gubernur, Pak Kaban gitu ya. Tapi kami selalu melakukan pendekatan saja bahwa Pak, kami mau punya kegiatan ini, kalau mau dibantu syukur, kalau enggak gitu ya. Ya Pak Gubernur ya paham itu. Sebenarnya anggaran Kepri itu tidak sebanding dengan anggaran Riau, Bang Samuel. Riau itu masih 1 miliar itu, ya. Cuma nggak berani bikin lokakarya itu aja. Nah, inilah salah satu kiat sebenarnya, dengan anggaran yang kecil, tapi kita mampu meyakinkan Pak Gubernur lewat Pak Kaban bahwa anggaran kecil itu bisa berbuat banyak gitu. Ini yang dikhawatirkan orang, duitnya banyak tapi nggak jelas kegiatannya. Duitnya sedikit, nggak adonian, mana katanya. Mungkin ini penting Pak, jadi orang tuh perlu yakin juga bahwa memang kegiatan uang yang diberikan ke kita itu betul-betul ada manfaatnya untuk peningkatan kerukunan kita. Itu perlu kita yakinkan betul, karena di luar selalu saja dihebohkan seolah-olah FKUB ini cuma ngabisin anggaran gitu. Nah, kita buktikan dengan anggaran kecil kita berani mengadakan lokakarya seperti ini. Separuh dari anggaran FKUB ini habis untuk lokakarya demi mendatangkan Pak Samuel, ya. Yang kedua, kebetulan saya selalu mengatakan kebetulan saja Kepri itu pernah ranking 1 nasional, sampai hari ini ranking 2 nasional, ya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama memang saya selalu guyon, saya mendekati saja yang menilainya siapa sih gitu. Kan perlu kita dekati orang yang menilai itu. Dalam makna jangan yang positif Pak, karena kalau informasi yang dia terima itu tidak jelas mesti jatuh nilai kita. Tapi saya selalu sampaikan ke Pak Gubernur, saya tidak butuh penilaian itu. Saya tidak butuh penilaian Kepri itu ranking 2 nasional setiap tahun, saya tidak perlu itu. Yang saya perlukan adalah bagaimana Kepri ini tetap rukun saja tanpa harus ada penilaian. Karena secara jujur Pak, adanya indeks ini juga bikin risau daerah-daerah lain. Kita merasa kita akur, jujur, kita tidak ada masalah, tapi kok nggak pernah naik rankingnya. 2024 Kepri dikalahkan oleh Riau karena Riau tersinggung, kalah terus. Saudara tua, saudara muda. Ya, saudara tua kok kalah terus, tahu-tahu naik ranking 1 itu, mengalahkan Kepri gitu. Tahun ini turun lagi dia bersama-sama dengan Kepri ranking 2, kan hebat. Nah, saya mikir ini benar atau enggak ini, tapi sudahlah, nggak usah dipersoalkan. Yang penting kita tetap saja rukun dengan melakukan berbagai aktivitas pendukung, ya.
Ya seperti kami setiap bulan itu turun ke sekolah-sekolah, kami turun ke masyarakat, ke perguruan tinggi, dan saya tadi malam setelah acara tadi malam saya kumpulin lagi para pengurus FKUB Kepri dan kami sepakat kami akan turun lagi. Itu ada abang saya Pak Jasarmen, beliau minta saya berkenan turun. Nanti ini orang tua kami nih, tokoh kami di Kepri, Pak Jasarmen. Kami akan datang Pak Kaban, beliau akan kumpulkan para pendeta-pendeta, tokoh-tokoh Kristen di Batam bersama Pak Saur, ya. Nanti saya akan turun di sana untuk sosialisasi dengan teman-teman. Apa itu sebenarnya? Kami tidak berbicara tentang PPM, Pak, karena PPM itu nggak dipersoalkan juga, ada masalah itu. Saya secara pribadi PPM itu naik ke Perpres tidak ada masalah. Yang penting yang ada ini berjalan terus dan kita akur. Ya, tapi bagaimana sekarang nih tokoh-tokoh kita bisa paham betul pentingnya kerukunan, salah satunya memahami moderasi beragama itu. Karena permasalahan yang selalu timbul adalah karena sikap kekakuan daripada tokoh-tokoh agamanya. Ya, bukan dari umatnya, tapi tokohnya. Jadi kalau saya dengan Pak Jasarmen, Pak Saur, ya, teman-teman saya dari NU Muhammadiyah kaku, maka umatnya akan ngikut semua. Kaku kita semua. Inilah yang selalu kami turun, dan kebetulan Kesbangpol ada kegiatan gemas, ya, apa? Kesbangpol masuk sekolah. Jadi Kesbangpol ada kegiatan kemas namanya, kegiatan kemas masuk sekolah, dan salah satu pematerinya adalah dari FKUB. Jadi kita masuk terus di mana-mana, masuk di Kanwil, masuk di Kesbangpol, di sekolah-sekolah. Ini yang kami coba lakukan. Dari itu mungkin tim survei menilai Kepri itu susah diganggu, Bang Samuel. Mau turun susah, naik susah juga. Jadi sudahlah, netral saja. Dan saya selalu komunikasi dengan mereka. Walaupun saya sudah komplain ke pusat sejak 2022. Kita tahu ada istilah survei indeks kerukunan umat beragama. Namun sampai hari ini kita belum pernah menerima satu surat pun secara resmi dari Kementerian Agama. Itu tidak benar kalau hasil penelitian. Jadi harus ada surat resmi yang menetapkan bahwa Riau, Kepri, NTT atau siapa saja itu mempunyai nilai ranking di indeks kerukunan. Sampai hari ini nggak ada. Saya tadi pagi masih bicara dengan Pak Kapus, Pak, kalau perlu yang itu dihapus sajalah. Kalau nggak jelas itu hasil penilaiannya itu, karena itu juga mengganggu daerah-daerah lain yang merasa kita rukun-rukun saja, tapi kok nggak pernah naik gitu ke ranking yang lebih baik. Ini saya mohon dipertimbangkan oleh Pak Kapus tadi. Kemudian mungkin karena alasan efisiensi, saya tadi malam sudah bicara dengan FKUB Aceh dan mungkin melalui Pak Samuel, kita juga butuh kepastian kapan kita ini konferensi nasional. Karena waktu kita semakin singkat, ini sudah bulan Juli. Rencana biasa kita antara Oktober dan November, tapi Oktober mustahil bisa kita laksanakan karena bulan Oktober itu adalah STQ nasional di Kendari. Jadi kemungkinan pada bulan November. Nah, mungkin hari ini juga perlu kita sepakati kira-kira daerah mana yang akan bersedia menjadi tuan rumah konferensi nasional. Tapi kalau saya baca dari informasi-informasi, anggaran yang terbesar tahun ini untuk wilayah Sumatera itu berada di Riau, Bang Samuel. Jadi saya kira sudah selayaknya Riau itu mengambil peran sebagai tuan rumah konferensi nasional. Iya, karena Riau yang terbesar, Pak. Terbesar ya. Kalau Jambi kan memang provinsinya belum ada uang itu. Iya Bang ya, mana dari Jambi? Jambi katanya untuk tahun ini untuk tingkat provinsinya uangnya belum masuk, tapi tingkat kabupatennya banyak punya duit, itu juga luar biasa. Ya, sudah oke. Ya kalau enggak Riau, kalau enggak saya akan ngomong ke Pak Kaban, Pak Gub sudah ngomong sudah 2026 Kepri saja tuan rumah konferensi nasional.
tapi saya nggak mau karena Rakernasnya Pak berat J. duitnya. Pak J, Selan, gini. Iya. Iya, nanti tanggal 5 Pak. Tuan rumah itu 50%, kemudian utusan 50%. Itu. Tapi kalau konferensi itu semuanya dari utusan masing-masing daerah. Jadi tiga Peran kegiatan. asosiasi di mana di situ? Peran asosiasi itu mengkoordinasi saja Oh iya. sambil mengundang kegiatan KONAS, Konferensi Ya. Nasional. Terima Mbak, kasih. saya mau jelas Bang Samuel, konferensi nasional itu misalnya di bawah asosiasi itu tanggung jawabnya apa saja, ya kan, supaya kami yang jadi tuan rumah itu jelas juga, supaya tidak terbebani, karena saya ngalami 2022 kan, betapa beratnya kami harus menanggung sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita misalnya, itu harus jelas juga. Jadi kalau Silaknas itu jelas Kementerian Agama, kalau konferensi nasional itu di bawah siapa kan itu. Nah ini kan harus kita sepakati juga. Mungkin Pak Dr. Subuh. Ya, benar tuh Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Andarlin. Jadi saya dari asosiasi juga salah satu ketua di Asosiasi FKUB Nasional. Sekarang posisi kita baru keluar SK kemarin di bulan Februari 2025, kita asosiasi membentuk Pokja Pak. Pokja kita itu lagi merevisi ADRT Asosiasi FKUB Indonesia. Ya. Ketuanya Pak Dr. Wiono, salah ya Kaltara, ketuanya, karena kebetulan beliau itu dekat dengan Wamenkumham kita. Jadi di FKB Asosiasi Nasional kita menggunakan link-link teman-teman kita yang dekat dengan kementerian. Tujuan karena ini ADRT, kita tunjuk ketuanya Pak Wiono karena dia sahabatnya Wamenkumham itu trik-trik di asosiasi yang kita gunakan supaya kita memudahkan tembus Pak. Nah mudah-mudahan dengan revisi ini dalam waktu 3 bulan ke depan ini selesai, asosiasi FKB kita makin kuat ya Pak Samuel ya. Ya, di Bali dulu untuk pengurus yang itu ya, itu Pak. Jadi memang KONAS dan Rakernas itu agenda dari Asosiasi FKB Indonesia tiap tahun. Silaknas itu memang Kementerian Agama satu itu. Nah, siap. Itu yang diperkirakan. Nanti kalau untuk KONAS tadi 2026 itu NTT sudah menyatakan siap. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Nah kalau Kepri mau jadi Rakernasnya Pak, Kepri 2026. Ya, Kepri itu kalau udah nggak ada yang lain baru Kepri turun. Nah itu Pak, itu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator untuk wilayah Sumatera, memantau regional Sumatera dan DKI Jakarta Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Pak, mungkin Pak Prof ya. Sumut Pak. Sumut. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya Haji Muhammad Hatta Siregar, Ketua FKUB Sumatera Utara. Kami 2 orang dengan sahabat saya, Sekretaris FKUB Sumatera Utara, ya Pendeta Dr. Henry Tarigan. Ya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kesbang tadi dan juga dari sahabat saya dari Ketua FKUB Kepulauan Riau, memang ya pertemuan ini sangat senang Pak. Ya kami mengucapkan terima kasih Pak atas inisiatif dari ya FKUB Kepri untuk mengundang kita semua, khususnya Sumatera. Ya memang kami dari Sumatera Utara kalau berbicara masalah biaya sekarang Pak agak sedih Pak. Ya memang selama ini di Sumatera Utara biaya FKUB itu lumayan, tapi 3 tahun belakangan ini turun terus. Ya sampai saat ini belum juga cair borang tuh Pak, belum. Ya masih ya tahap penggodokan begitulah. Makanya ya barang itu masih menggantung begitu. Jadi kalaupun umpamanya ada permintaan dari rekan-rekan
untuk di Sumatera Utara ya kami masih menolak Pak. Ya kecuali ada perubahan nasib begitu. Ya, ya perubahan nasib Pak. Ya, saya sebetulnya pertama sangat gembira dengan kehadiran ya gubernur mantan menantu dari mantan wakil presiden ya Bobi, tapi nyatanya rupanya tidak seperti yang kita harapkan begitu. Jauh dari yang kita harapkan ya. Jadi melenceng Pak. Ya. Ya, oleh karena itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua dari FKUB Kepulauan Riau, ya cocoknya memang di Pekanbaru lagi kita buat kan begitu Pak ya. Ya di Pekanbaru ya Riau karena memang daerahnya pun pertengahan. Ya pertengahan dari ujung Banda Aceh, kemudian Lampung juga ujung Sumatera Utara di tengah dengan Kepri, dengan Riau. Makanya kami sependapat Pak kalau kegiatan kita berikutnya di Riau. Iya. Selanjutnya Pak, ya sebetulnya kalau saya tak ngomong tak enak, aku rasakan begitu. Ya, jadi makanya ya walaupun memang tidak enak, maklumlah orang Batak Pak biasanya bahasa Indonesianya pun berpasir-pasir kan. Iya. Jadi tadi yang sampaikan terutama dari Bapak Kesbang Pol tadi disampaikan bahwa kemungkinan ada fasilitasi donasi. Memang saya sangat sependapat sebetulnya ini. Kalau umpamanya ada fasilitasi donasi yang dibuat oleh Pemda setempat, terutama kepada pengusaha-pengusaha sukses yang ada di daerah itu, saya rasa FKUB ini tidak semelarat inilah. Iya, karena kalau disampaikan mau komari saja pun Pak, iya, karena belum cair. Ya kalau cair, kalau nggak cair, ya sekjen barangkali yang tewas kan gitu. Iya, jadi kalau umpamanya fasilitasi donasi ini bisa kita langgengkan, kalau umpamanya kalau di sini ada seperti itu, perlu kita contoh dari FKUB provinsi yang lain. Jadi ini mohon saya penjelasan dari Pak ya Kepala Kesbang Pol dan juga tadi diungkapkan oleh Pak Moderator, Pak Doktor. Terima kasih Pak Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedukunan. Rukun. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sebelum Pak Kiai Abdurrahman ya, karena saya yakin Pak Kiai Abdurrahman itu nggak akan ngomong banyak. Beliau akan hanya ngomong kami siap jadi tuan rumah. Cuma itu aja itu. Ya. Jadi gini Bang, kami itu saya pikir dengan Pak Dr. Hashim, saya kira kami itu saya pribadi Pak ya, sangat kepingin betul bersilaturahim ke Aceh. Nah tapi Aceh kan belum siap. Nah nanti kita doakan proses itu cepat. Saya kira kalau hanya 2 orang per provinsi kita diundang ke Aceh, itu biaya masing-masing wilayah saja Pak. Jadi nggak usah terbebani oleh Acehnya. Acehnya tuan rumahnya saja, biaya SPPD, nginapnya segala macam itu tanggung jawab wilayah masing-masing saja. Nah, insya Allah kami itu 2-3 orang sudah siap, kami akan berangkat ke Aceh. Jadi ya minimal 2-2 lah kan gitu. Insya Allah kami siap. Syukur kalau doa bersama dikabulkan oleh Allah. Nah Aceh tahu-tahu siap membantu akomodasi yang Pak Samuel ya. Jadi tiket biar kami saja masing-masing seperti hari ini. Nah kita harapkan kita doakan karena memang kita belum pernah ke Aceh. Sejak saya jadi ketua FKUB ini belum pernah sampai ke Aceh itu. Jadi kami sangat berharap betul dan alhamdulillah 2 hari ini kita bisa silaturahim. Saya sudah bilang dengan Pak Moderator, hasil dari kita Lokakarya hari ini kita tidak terlalu banyak rekomendasinya. Salah satunya adalah mohon perhatian pemerintah daerah untuk pendanaan FKUB ini. Nanti kami titip dengan Bapak tolong sampaikan itu ke gubernur masing-masing. Saya berani mengundang karena saya yakin Kanwil kan mesti ada dana BOP-nya Pak. Saya nggak tahu turun atau enggak itu. Kalau nggak turun nanti kita dekati Pak Kapus, nanti kita dekati Pak Menterinya supaya dipertimbangkan kembali Kanwilnya itu. Uang duit cuma 60 juta kok nggak mau perhatian.
Sudah, saya udah dengar curhat itu. Iya. Siap. Beliau akan gantikan willnya. Silakan Pak Riau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena saya melihat sudah masuk dalam sesi brainstorming antara FKUB ini kelihatannya nih. Jadi sudah sesi kedua kelihatannya nih. Jadi biar cepat kayaknya saya setuju nih. Tidak hanya sesinya Pak Kaban Kesbang kelihatannya nih sudah masuk dalam wilayah-wilayah cor. Karena kita semua lah ya. Izin Pak, ini lanjut aja Pak, biar berkesinambungan, biar cepat kan. Betul. Saya setuju, cepat, kami setuju sekali Pak. Ikan Iya, sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele ya kan gitu. Iya. Baik. Kami dari Provinsi Riau tadi memang banyak disebut-sebut. Terus terang kami dalam dinamika FKUB Riau ini Pak, banyak dukanya daripada sukanya sebenarnya. Pertama, Riau dari awal FKUB sampai tahun 2024 itu selalu dalam ranking 2 dan 3 dari bawah. Itu saudara kami Aceh, Sumatera Barat selalu bergandengan itu Pak. Jadi barulah tahun 2024 dari ranking 3 dari bawah naik ke atas. Itu tahun 2024 kemarin itu. Karena memang kami agak digas oleh Kepri. Saudara muda kok bisa ranking 1, kami kok saudara tua bisa. Ya, sehingga kami terpacu untuk berkreasi dan tentu berkolaborasi dengan seluruh pihak, stakeholder dan tokoh-tokoh lintas itu. Sehingga kami seperti disebutkan tadi naik rankingnya ke atas itu. Termasuk juga dalam masalah anggaran Pak. Provinsi Riau ada 3 atau 4 APBD kita zong Pak, zong, nggak ada sama sekali. Pernah kita ngalami 3-4 APBD Riau itu tidak ada sama sekali APBD provinsi kecuali hanya dari Kementerian Agama. Nah, setelah pengalaman itu kami berkeyakinan bahwa kuncinya kayaknya di komunikasi. Sehingga kami berkomunikasi, bersilaturahim, karena memang dalam prinsip Islam itu kan pintu rizki utama itu adalah silaturahim. Ya. Sehingga kami melakukan silaturahmi lintas. Kalau istilah kami ngopi Pak, kami perbanyak intensitas ngopi kami. Ngopi dengan gubernur, ngopi dengan DPRD, ngopi dengan Kaban, ngopi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Karena dengan ngopi kami berkeyakinan bahwa dengan seringnya ngopi maka dusta di antara kita semakin tidak ada. Gitu. Kecurigaan juga semakin tidak ada. Dan alhamdulillah kami merasakan hasilnya itu. Jadi kami berbanyak ngopi Pak. Sehingga dengan ngopi ini alhamdulillah kami merasakan hasilnya. Dan kami terus terang untuk di belakangan ini FKUB Provinsi Riau kami merasa seolah-olah seperti Forkopinda Plus Pak, Forkopinda Plus. Jadi acara-acara Forkopinda dan rapat-rapat Forkopinda itu Riau selalu FKUB kami dilibatkan, diajak itu. Sehingga kebijakan-kebijakan apapun di provinsi itu kami ikut andil di dalamnya itu. Karena komunikasi tadi. Sehingga di Riau itu ada 2 lembaga yang cukup harmonis sekali dengan pemerintah provinsi. Pertama adalah Lembaga Adat Melayu Riau, LAM, tokoh adatnya di situ. Kemudian yang kedua FKUB Pak. FKUB ini adalah tokoh lintas agamanya dan itu berkolaborasi betul, dan akhirnya pemerintah merasakan keberadaan daripada 2 lembaga ini sehingga perhatian pemerintah tentu semakin meningkat sampai di tahun tsunami efisiensi negara keuangan ini. Kemudian alhamdulillah kami masih mendapatkan slot anggaran yang lumayan. Dari awal walaupun isunya efisiensi
kami masih di posisi angka 1M lah, alhamdulillah. Kami 1M, dan itu pun di awal-awal tahun sudah cair separuh, Pak. Ya, jadi sudah cair separuh, tinggal separuh lagi di dalam proses, mudah-mudahan minggu ini cair insyaallah. Terkait dengan harapan tadi Riau menjadi tuan rumah acara yang sifatnya nasional, kalau regional mungkin acara ini regional ini kamilah menginisiasi pertama, Pak. Ini regional yang kedua untuk Sumatera ini, sebelumnya kami, kemudian kedua ke Kepri. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa Medan, bisa Aceh dan sebagainya, itu kita berharap itu insyaallah. Minimal Aceh, kalaupun tidak Konas, regional lah. Ya, mudah-mudahan lah di tahun yang akan datang sehingga kita dari Aceh ini bisa, dari provinsi lain bisa silaturahmi ke Aceh, karena memang Aceh itu pingin merindukan gitu ya, Serambi Mekah ya, dan apalagi pasca tsunami juga kami tentu pingin lihat seperti apa Aceh pasca tsunami itu. Dan setelah menjadi otonomi khusus otsus daerah khusus itu, Riau kami baru berbincang-bincang untuk menjadi daerah istimewa Riau. Itu kami sedang bincang-bincang baru itu. Sehingga untuk menjadi tuan rumah acara-acara, karena kami mohon maaf dalam regulasi penggunaan anggaran ini kan harus sesuai dengan RAB. Kebetulan RAB kami tentu belum kami masukkan acara-acara yang sifatnya melibatkan dari luar, sehingga ada kesulitan tentu untuk tiba-tiba merubah penggunaan anggaran ini untuk acara yang lain. Kami di Riau itu lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya dialog, sosialisasi, kemudian ngopi tadi, Pak. Jadi ngopi bareng dengan tokoh yang todat, tokoh adat, kemudian tokoh agama, toga, Thomas, tokoh masyarakat, sehingga termasuk tokoh wanita. Bahkan kami juga punya program seperti yang di Kepri ini, Ghost to School, FKUB Ghost to School, dan tahun ini insya Allah kami akan naikkan menjadi Ghost to Campus, Pak. Jadi Ghost to Campus supaya menyasar mahasiswa-mahasiswa yang mungkin potensi untuk diberikan pencerahan tentang pentingnya FKUB. Kerukunan bagi kami adalah sama pentingnya dengan NKRI, sehingga kami selalu menyatakan NKRI harga mati, kerukunan juga harga mati, sehingga keduanya ini mesti berkolaborasi. Sehingga kami mudah-mudahan, kami Riau, kalau tahun depan umpamanya NTT tidak siap, barangkali kami siap kalau itu tahun depan. Iya. Ya, karena bisa kami susun dari sekarang kalau memang itu kita bisa masukkan 2026 atau paling tidak 2027 lah, 2027, karena alhamdulillah gubernur yang terpilih sekarang sangat respon dan kebetulan menjadi bagian dari kami lah. Gubernur yang sekarang bagian dari kami. Terus terang saya pribadi sudah kurang lebih 20 tahun bersama dengan gubernur yang sekarang ini. Jadi ya mudah-mudahan lah. Jadi itu dari kami, dan insya Allah sangat senang sekali kalau ada acara-acara seperti ini, kita bisa berbagi informasi. Dan kami kembali mengulang bahwa kunci semuanya adalah di silaturahmi, Pak. Silaturahmi ataupun komunikasi, termasuk juga kasus-kasus pendirian rumah ibadah, kuncinya juga di komunikasi. Kalau kulon nuwunnya pas, PBM itu nggak ada menjadi penghambat. Nanti kulon nuwunnya pas, sehingga kami selalu mengedepankan kulon nuwun ataupun silaturahmi awal sebelum kalau dalam nuansa atau tradisi kita dalam berbangsa kan musyawarah mufakat, Pak. Kalau kami lebih daripada itu lagi, mufakat musyawarah. Mufakat dulu baru musyawarah. Nah, jadi kami mufakat dulu baru musyawarah. Artinya udah duduk dulu bareng tuh, baru kita musyawarah. Apalagi kopi dengan kopi bareng. Ini kopi Lampung lagi kan. Maka karena kopi ini, ngopi ini kita pingin rasakan kopi Aceh. Kopi Aceh, kopi gayo ya, kopi gayo. Kopi gayo nih.
Karena budaya ngopi di Aceh, saya waktu ke Aceh ke Banda itu rupanya budaya ngopi di Aceh itu malam, Pak. Nah, kalau kami kan umumnya di negeri Melayu ini kan pagi, di Aceh justru malam. Dan sekarang sudah mulai ngetren juga di Pekanbaru, di Riau ngopi malam. Sudah mulai ngopi malam itu dengan itu biasa bincang-bincang kan. Yang penting bincang-bincangnya, Pak. Ya, bincang-bincangnya itu yang penting. Tapi kalau ngopi malam agak bahaya itu, Pak Samuel ya. Nanti berlanjut pula kemana-mana gitu ya. Makasih Pak Rahman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak Rahman dari Riau. Tadi beliau dengan Pak Samuel beliau bilang ini kok udah masuk sesi kedua. Memang kita persingkat saja karena nanti yang utama itu setelah makan siang. Kalau ini kan bincang-bincang kita bagaimana berbagi informasi kalau ya potensi konflik lah. Misalnya di Kepri ini Pak ada salah satu perumahan itu ada dua versi. Satu mengatakan developer akan bangun masjid atau rumah ibadah tapi ditolak oleh masyarakat. Itu hebat itu saya angkat beritanya. Jadi developer mau bangun rumah ibadah di komplek itu tapi oleh masyarakatnya menolak dibangun rumah ibadahnya. Saya tarik permasalahannya apa? Karena kami tidak dibawa runding kalau bahasa orang Melayu. Wah, itu kan hebat itu. Kenapa nolak? Karena kami takut jadi masyarakat kami tidak rukun. Itu luar biasa itu, Pak. Jadi ini sengaja saya angkat beritanya. Dan bagaimana solusinya? Kami kemarin saya serahkan sepenuhnya kepada FKUB Kabupaten Kota. Karena FKUB Provinsi tidak menangani masalah rekomendasi pendirian rumah ibadah. Jadi kami tidak mau ikut campur itu. Nah, nanti setelah siang di kira-kira 5 menit lagi ditutup oleh Pak Moderator. Ya, nanti baru kami minta kalau bisa 8 paling tidak ada 3 atau 4 menceritakan pengalaman di daerah masing-masing bagaimana kita menyelesaikan konflik apabila itu terjadi. Ini jadi rujukan kita ke depan kalau nanti kita menemukan permasalahan-permasalahan seperti itu. Rencana siang setelah sholat zuhur kami mohon betul ya kalau bahasa kita ini disiplin lah. Kalau perlu setelah ini kita makan siang dulu. Kalau makan siang di sini kan? Ya, mitigasi dulu. Kita akan ke bihara terbesar di Kepri di Tanjung Pinang, itu di Batu 14 ya. Kemudian dari situ kita akan menuju ke gereja Katolik juga yang terbesar. Setelah itu sore kita langsung ke Pulau Penyengat. Itu nyebrangnya cuma sekitar 15 menit. Dan insya Allah kami sudah siapkan busnya. Pak Gub minta kita menikmati keindahan Pulau Penyengat di malam hari, Pak, subuh gitu ya. Nah, mohon izin nanti kita makan malamnya itu di Penyengat. Kita makan malam di Penyengat, santai-santai di teras masjid itu karena kami sudah komunikasi dengan pengurus masjid. Setelah itu resmi tidak resmi kita tutup aja gitu. Jadi nggak usah mikir formal banget ditutup dengan resmi itu, nggak usah lah. Kita ini dibuka dan tutup jalan juga model kita ini kan. Ya, itu saya kembalikan kepada Pak Dr. Hasim. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua FKUB Provinsi Kepri. Dari apa yang disampaikan Bapak sekalian dari FKUB nanti akan kita jadikan bagian daripada rekomendasi daripada lokakarya kita hari ini. Nanti setelah ini saya tutup, kita break ngopi dulu Pak. Setelah itu kita akan kita nanti setelah saya tutup kita break sekitar 30 menit karena untuk menjaga kesempatan para ahli hisab ya untuk menghisab dulu ya. Nanti kita sepakati Pak 10.30 kita sudah di dalam ruangan supaya lebih cepat. Nanti kita akan minta setiap provinsi menyampaikan potensi-potensi bagaimana penyelesaian konflik di daerah untuk kita sebagai sharing dalam pemecahan masalah
di daerah masing-masing dan apa yang menjadi buah pikiran untuk menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari pertemuan hari ini bahwa ada beberapa rekomendasi yang perlu kami catat, Pak. Pertama adalah bagaimana hasil daripada Lokakarya ini berkenaan dengan dukungan penganggaran. Nanti kita bikinkan surat kesepakatan hasil Lokakarya. Pertama kita tujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan komitmen dukungan, Pak, karena itu sudah ada keputusan atau peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap penguatan penganggaran kepada forum kerukunan umat beragama, salah satunya ya. Seperti sampaikan Pak Kaban, Pak, saya pernah di Kesbang dulu 1 tahun, pernah 2001 untuk 2022 itu anggaran Kesbang dipotong, Pak, oleh TAPD. Akhirnya kemudian catatan dari Kemendagri, APBD tidak akan disahkan kalau anggaran FKUB tidak dikembalikan atas pemotongan itu ya, begitu. Jadi sampai hari ini anggaran FKUB tidak pernah turun, nah, fluktuatif saja tapi tak pernah turun, naik kembali lagi naik gitu ya. Kemarin 2004 itu kami Kepri sudah menganggarkan untuk konferensi nasional di Aceh, Pak. Kami rencana semua pengurus akan hadir, Pak, semua pengurus, tapi tak jadi. Akhirnya kita harus merelokasi anggaran untuk kegiatan yang lain. Nah, kami sepakat waktu 2024 itu kalau konferensi di Aceh kami akan berangkat semua melalui Dumai, kami akan charter bis ke Aceh, Pak, selama 1 minggu semua pengurus, tapi cancel, akhirnya kami relokasi kembali ya, begitu. Maka kami semua orang Sumatera rindu dengan Aceh sebetulnya, begitu ya. Hidup Aceh, hidup Aceh ya, ya. Jadi mungkin itu sebagai dukungan. Kemudian rekomendasi ke Kementerian Agama agar Kementerian Agama dapat membantu memberikan perhatian lewat Kanwil dan Kementerian Agama terhadap anggaran BOB-nya agar dipercepat atau kalau tidak ada supaya dianggarkan. Tapi setahu saya ini BOP semua Kementerian Agama di provinsi dan kabupaten kota ini sudah dianggarkan oleh Kementerian Agama, hanya saja ada yang agak lelet sedikit, ada yang lebih cepat ya, begitu ya. Jangan dipotong, Pak. Catatan pertama jangan dipotong, kedua untuk diberikan kemudahan percepatan pencairan anggaran, kemudian juga kepada pemerintah daerah juga supaya bisa memfasilitasi penganggaran FKUB. Kami di provinsi juga masih ada PR, nanti mumpung ada Pak Kaban Kesbang. Dulu saya waktu di Kesbang sudah membuat edaran dari gubernur, instruksi gubernur agar para bupati menganggarkan anggaran untuk FKUB, FPK, FKDM, FKPT ya. Ada edaran instruksi gubernur agar pemerintah kabupaten kota ya, nanti supaya nanti pada saat evaluasi anggaran kabupaten kota itu akan dicek di provinsi apakah ini tersedia atau tidak anggarannya, begitu. Ini di provinsi Kesbangpong sedang merancang bagaimana instruksi itu bisa dimunculkan kembali supaya TAPD bisa memberi penguatan terhadap penganggaran untuk di kabupaten kota di Kepri khususnya. Demikian untuk rekomendasi, rancangan rekomendasi tahap pertama ya. Nanti untuk rekomendasi tahap kedua, nanti setelah Bapak atau Ibu menyampaikan tentang potensi-potensi dan bagaimana upaya penyelesaian konflik yang terjadi di daerah untuk sebagai sharing kita untuk dijadikan bahan acuan kita bersama ke masa yang akan datang. Demikian yang dapat kita sampaikan pada session pertama ini. Kita akan kembali ke ruangan, mohon tepat waktu jam 10.30 supaya begitu jam 12 atau sebelum jam 12 sudah selesai. Kemudian kita lagi tidak mengolor waktu, kita usahakan jam 1 setelah sholat zuhur kita sudah bisa mulai bergerak ke kegiatan yang lain, gitu. Mohon untuk ini kita bisa komitmen bersama untuk dari kita untuk kita bersama. Saya moderator Hasyim Asyari, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama foto bersama dulu dengan Pak Kaban. Bukan gitu, Pak. Kalau foto bersama dengan Kaban tuh nanti ke depan ada oleh-oleh dari Kaban gitu.